anak-anak Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semuanya, Nak? Sehat, Bu. Ada yang sakit kan? Hari ini kita belajar tentang kelangkaan ya. Kemarin Ibu udah jelaskan kan pertemuan kita selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita buka dulu dengan doa. Ibu yang mimpin doanya ya. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita buka dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Kalau Ibu panggil nanti di ini ya, di saut ya, suaranya agak kencang. Delani Sidabutar. Hadir, Bu. Sela Simanjuntak. Hadir, Bu. Vivin Yesika Damanik. Belum join ya, Bu. Mana sih Pipin? Telat Padahal bangun udah mungkin, Bu. telat ini. Gak ada dia kasih Gak ada, kabar. Bu. Oh iya Ada ya. kasih kabar, Bu. Oke lah, kita lanjut. Iya, nanti kalian kabarlah dia. Oke, kita lanjut ke materi ya. Bantu Ibu, Nak. Sela Simanjuntak. Bu, sebentar ya, Bu. Screen. Laptop Ibu. Iya. Apakah sudah nampak? Sudah, Nak, sudah. Kasih ya. Oke, di sini ada tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Minggu kemarin, Ibu udah jelaskan kan sedikit apa materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Yang next slide. Nah, di sini ada Ibu buat ada gambar ya, gambar 1 dan gambar 2. Di sini Ibu mau Sela dulu. Sela, coba amati gambar ini, coba ceritakan Nak, gambar ini tentang apa, Ya, Bu. menceritakan apa, gambar 1 dan gambar 2 ya. Baik, Bu. Ya. Kalau kita perhatikan bersama, di gambar 1 itu dapat kita melihat adanya antrian dari pembelian gas, ya kan, gas bersubsidi, karena pada masa itu mungkin terjadi suatu kelangkaan terhadap produksi gas ini, sehingga menyebabkan warga-warga mengantri untuk membeli gas. Dan di gambar 2 itu kita lihat juga adanya antrian untuk pembelian minyak, karena di masa sekarang ini kita ketahui juga terjadi kelangkaan terhadap minyak. Seperti itu, Bu. Iya, benar sekali ya untuk anak Ibu Sela. Nah, jadi gambar ini berbicara tentang kelangkaan. Slide selanjutnya. Nah, kelangkaan. Tadi sebelumnya, Nak. Nah, tadi teman kita Sela udah menceritakan tentang gambar. Ya, gambar gas yang langka sama minyak yang langka. Nah, di sini Ibu mau bertanya sama Delani, apa dari kesimpulan yang Delani tahu mengenai yang udah dijelaskan temannya tadi, Sela gambar tadi, apa itu kelangkaan menurut Delani? Ya, Bu, kelangkaan itu adalah kondisi di mana terjadinya keterbatasan sumber daya di pasar yang tidak dapat mencukupi kebutuhan konsumen, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi kelangkaan itu di mana terjadinya kebutuhan kita itu lebih besar daripada produksi yang ada. Slide selanjutnya, Nak. Nah, di sini juga dijelaskan menurut Badudu, kelangkaan itu merupakan kondisi di mana barang tersebut sulit didapatkan karena terjadinya keterbatasan jumlah. Jadi mereka yang memproduksi itu produksinya mulai terbatas, sedangkan masyarakat kebutuhannya akan barang tersebut semakin meningkat, maka terjadilah kelangkaan. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, di balik kelangkaan tersebut, tentunya ada beberapa penyebab ya anak-anak. Jadi di sini ada Ibu buat 4 penyebabnya. Yang pertama itu, karena adanya keterbatasan benda pemuas kebutuhan.
Nah, benda pemuas kebutuhan itulah seperti gas tadi atau minyak tadi, semakin terbatas diproduksi oleh perusahaan tersebut sehingga terjadilah kelangkaan. Yang kedua, terjadinya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, seperti kita lihat contohnya minyak goreng. Kalau minyak goreng ini sumber daya alam itu dari pohon kelapa sawit kan. Nah, apabila terjadi kerusakan, misalnya ada pembakaran hutan atau pembuangan limbah sembarangan, sehingga merusak banyaknya pohon kelapa sawit, nah itu bisa menyebabkan produksi minyak kelapa sawit juga berkurang, terjadi kelangkaan. Nah, yang ketiga, adanya keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya yang ada dan peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi kan, pada para perusahaan itu semakin kemampuan untuk memproduksinya itu semakin menipis, tetapi kebutuhan manusia akan barang tersebut semakin meningkat. Nah, seperti itu. Itu adalah 4 penyebab dari kelangkaan tersebut. Dari adanya penyebab kelangkaan tersebut, tentunya kita bisa mengatasinya ya. Slide selanjutnya. Adapun upaya untuk mengatasi kelangkaan tersebut, di sini Ibu ada rangkum dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi konsumen, yang kedua dari sisi produsen, dan yang ketiga dari sisi negara. Nah, yang pertama itu bagaimana dari sisi konsumen? Yaitu dengan cara membuat daftar urutan barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan. Misalnya kalau kita hanya butuh 1 liter minyak goreng, ngapain dinumpuk ya kan jadi 3 atau 4 liter, karena masyarakat yang lain nggak kedapatan lagi seperti itu. Nah, yang jadi kalau dari sisi produsen, kita dapat mengatasinya dengan mencari keuntungan itu harus memperhatikan jenis barang dan jasa. Yang kedua juga kita mengkombinasikan jumlah faktor produksi yang ada. Nah, tentunya yang ketiga negara. Tentunya negara juga memiliki peran ya anak-anak untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Bagaimana perannya? Yaitu sumber daya yang tersedia tadi harus benar-benar diatur penggunaannya oleh pemerintah gitu. Harus ada aturannya biar jangan sembarangan, seperti itu dia. Nah, itu adalah penjelasan Ibu mengenai kelangkaan. Mulai dari pengertian tadi ya, yang sudah dijelaskan teman kita Delani, setelah itu ada penyebab kelangkaan dan cara mengatasinya. Dari ketiga materi yang Ibu sampaikan barusan, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Nggak ada lagi yang mau ditanya ya? Enggak, Bu. Pas, Bu. Oke, kalau udah paham kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan manusia. Selanjutnya, Nak. Nah, di sini ada pengertian kebutuhan manusia. Pasti kalau kebutuhan manusia ini kita udah nggak lain lagi ya, yaitu kebutuhan kita sendiri. Apa itu pengertian dari kebutuhan? Kebutuhan merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang membuat adanya pemenuhan gitu. Kebutuhan manusia ini merupakan hasrat yang timbul dari diri kita apabila jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Jadi banyak ya macam-macam kebutuhan. Slide selanjutnya Ibu rangkum ada beberapa macam-macam kebutuhan. Yang pertama, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Coba Delani dibacakan, itu ada 3 macam-macam kebutuhan, dibacakan, Nak. Bu, macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang pertama itu kebutuhan primer, di mana kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka dapat menggunakan kelangsungan hidup. Dan yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan dipenuhi oleh kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah yang dipenuhi secara kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Iya, benar sekali. Jadi menurut intensitasnya ada 3. Ini yang paling kita ketahui lah, kebutuhan primer. Contohnya kebutuhan primer apa? Itu seperti makanan dan pakaian. Itu benar-benar kita butuhkan ya demi kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan sekunder apa? Yaitu setelah kebutuhan primer kita terpenuhi.
Misalnya handphone ya kan untuk memenuhi kebutuhan belajar kita seperti itu. Dan kebutuhan tersier contohnya itu seperti emas, mobil mewah, rumah mewah setelah kita memenuhi kebutuhan primer dan sekunder kita. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah ini adalah gambarnya ya, ada Ibu buat gambar contoh primer, contoh sekunder, dan tersier. Biar anak-anak Ibu lebih paham. Slide selanjutnya, di sini ada macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kalau anak-anak Ibu bisa lihat di gambar, kebutuhan jasmani itu ada orang tidur, orang berolahraga, ada vitamin. Nah, itu adalah kebutuhan jasmani kita. Kebutuhan tubuh, kalau kita nggak tidur, maka tubuh kita akan lelah. Kalau kita tidak berolahraga, tubuh kita akan sakit-sakitan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan jasmani. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Pada gambar, anak-anak Ibu bisa lihat mereka sedang berdoa. Bagi yang beragama Muslim mungkin beribadah ke masjid, bagi yang beragama Kristen beribadah ke gereja. Itu adalah kebutuhan dari rohani kita. Yang selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan individu, yaitu kebutuhan perseorangan yang dirasakan oleh pribadi seseorang yang pemenuhannya dilakukan secara individu. Contohnya ini apa? Misalnya, kalau dokter pasti kebutuhannya seperti obat-obatan, alat suntik, dan lain-lain kan. Gak mungkin guru memerlukan kebutuhan itu kan, itu adalah kebutuhan dokter. Itulah yang disebut dengan kebutuhan individu. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan bersama, kebutuhan masyarakat, misalnya seperti jalan tol, jembatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ini adalah gambar dari contoh kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok tadi. Semoga anak-anak Ibu pahami. Yang selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Nah, coba Sela ya, Ibu tanya Sela. Yang pertama itu kan ada kebutuhan sekarang, contohnya obat-obatan, kebutuhan masa yang akan datang, itu contoh pada gambar ada pendidikan dan uang atau tabungan. Kenapa itu adalah termasuk contohnya? Coba dijelaskan, Nak, Sela. Jadi kalau kebutuhan menurut penggunaannya nih kan udah bagi dua. Ada kebutuhan sekarang itu yang dimana kebutuhan ini harus dipenuhi saat itu juga, tidak bisa ditunda-tunda. Contohnya kayak orang sakit. Ya kan mereka membutuhkan obat dan obat itu harus diminum dan dibutuhkan saat itu juga. Lalu ada kebutuhan di masa yang akan datang, ini kebutuhan yang kita lakukan saat ini. Aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan saat ini akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Misalnya contohnya pendidikan, seperti saat ini kita melakukan perkuliahan atau pembelajaran saat ini yang akan mempengaruhi kebutuhan kita di masa yang akan datang, seperti mempengaruhi pekerjaan kita kelak ataupun kehidupan kita kelak, seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi itu adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu dan penggunaannya. Sela udah paham ya. Yang selanjutnya kita masuk ke alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Di sini juga ada dua. Yang pertama, barang ekonomis. Apa itu barang ekonomis? Yaitu barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik itu material maupun fisik. Nah, ini contohnya seperti barang-barang yang kita beli di pasar, di supermarket, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kedua adalah barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya banyak, untuk memperolehnya itu tidak butuh pengorbanan. Contohnya itu apa? Contohnya adalah udara, sinar matahari, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, yang pertama adalah barang substitusi. Seperti kita lihat pada gambar, ada beras, ada Indomie atau mie, ada kentang. Nah, barang substitusi itu barang yang bisa digantikan dengan barang lain. Misalnya kalau beras lagi nggak ada, tentunya kita bisa ganti dengan kentang ya kan, sama-sama karbo. Jadi itu yang dimaksud dengan barang substitusi. Sedangkan barang komplementer itu mereka itu saling berhubungan atau saling ketergantungan.
seperti pada gambar tabung gas dengan kompor gas. Kalau salah satunya nggak ada, tentunya nggak bisa dipergunakan dengan benar kan anak-anak. Nah, itu adalah pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang selanjutnya, ada alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Di sini ada juga dua ya, yang pertama barang produksi atau barang modal, dan yang kedua barang konsumsi. Anak-anak ibu bisa baca apa itu barang produksi, apa itu barang konsumsi. Nah, contohnya di sini ibu buat barang produksi itu seperti lahan, mesin, dan gedung. Sedangkan contoh dari barang konsumsi itu ada buku. Nah, yang selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Di sini ada 3 gambar Ibu buat. Yang pertama barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, dan yang ketiga barang jadi. Jadi ini berurutan ya. Barang mentahnya itu yaitu padi yang belum dipanen ya kan, masih berbentuk padi. Masih benar-benar mentah, belum bisa dikonsumsi. Yang barang setengah jadi itu berubah menjadi beras. Sudah diproduksi cuman masih setengah jadi. Masih beras dan belum bisa dikonsumsi. Dan barang jadi, hasil akhirnya adalah sebuah nasi yang bisa kita konsumsi. Nah, itu adalah penjelasan Ibu tadi ya, mulai dari macam-macam kebutuhannya, hingga alat pemenuhan kebutuhan. Nah, apakah dari penjelasan yang Ibu sampaikan, anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita masuk ke sesi diskusi. Sebelum Ibu melakukan diskusi, Ibu mau menampilkan satu video. Sebelum ditampilkan, Ibu diingat dulu tugasnya. Kalian amati video yang akan ditampilkan. Terus nanti Ibu akan tanya salah satu dari kalian bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut ya anak-anak. Baik, Oke, baik ditampilkan videonya, Nak. bentar ya, Bu. Diketahui Grab ini merupakan milik salah satu distributor besar yang menyalurkan berbagai macam merek minyak. Satu dilakukan pihak distributor. Videonya, nah, udah paham apa yang diceritakan pada video tersebut? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu mau nanya sama Delani. Bagaimana tanggapan Delani pada video tersebut? Apakah video itu benar atau salah? Coba Delani diberi tanggapannya, Nak. Kalau video itu tadi kan, Bu, itu kan, Bu, goreng. Kalau dari saya sih, Bu, itu para pedagang itu bukan mengatakan bahwa dia itu menimbun, namun dia menimbun. Jadi kan kalau konsumennya kalau pedagang dimiliki para pedagang tersebut untuk
didistribusikan ke ini Bu, ke konsumen Bu, sehingga kan konsumen akan lebih kesulitan lagi Bu jika pedagang tidak menyediakan stoknya Bu, gitu Bu. Oke, menurut Delani berarti di sini melihat dari sisi pedagangnya ya. Kalau menurut Stella bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat dari temannya Delani atau bagaimana? Kalau saya kan Bu, dari video yang tadi ditampilkan kan Bu, saya kurang setuju sih Bu dengan pendapat Delani itu. Karena menurut saya kan Bu, penimbunan yang dilakukan oleh pengusaha itu berarti dia bersifat egois, hanya memikirkan keuntungan semata kan Bu. Pengusaha tersebut tidak memikirkan rakyat-rakyat yang sulit mencari minyak seperti itu Bu. Dan kebijakan pemerintah kan juga sudah jelas dikatakan bahwasannya setiap usaha yang dilakukan, baik terutama itu untuk bahan-bahan baku sembako gitu kan Bu, nggak boleh dilakukan penimbunan. Jadi menurut saya tidak baik lah dilakukan penimbunan itu. Tapi kata Delani tadi benar sih, ada benarnya kalau kita lihat dari sisi pedagang kan, pedagang itu berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dia menimbun ya kan, tapi ada juga dia kan temannya yang lain, masyarakat yang lain. Nah, jadi ini adalah salah satu penyebab dari kelangkaan tersebut, atau ada saja oknum yang mengambil kesempatan atau keuntungan lebih dari kelangkaan tersebut. Jadi nanti nimbun mie. Terus nanti dia jual dengan harga yang lebih mahal lagi ketika di orang-orang sudah tidak ada lagi minyak, padahal di tokonya banyak gitu karena ditimbun. Padahal masyarakat menjadi kewalahan karena harga tadi. Nah, jadi sepertinya anak-anak ibu sudah paham bagaimana itu kelangkaan, penyebab dan dampaknya ya. Jadi seperti yang ibu jelaskan tadi sudah jelas semua, anak-anak ibu sudah paham. Itulah materi kita mengenai kelangkaan sampai kepada kebutuhan manusia. Jadi kesimpulannya yaitu agar tidak terjadi kelangkaan, mari kita menggunakan kebutuhan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan boros seperti itu ya. Di samping itu, mari kita juga memikirkan kebutuhan teman-teman kita atau masyarakat tidak ada terjadi kelangkaan seperti itu. Oke ya, sampai sini materi kita ya anak-anak ya. Untuk minggu depan jangan lupa dibaca untuk materi selanjutnya di bab selanjutnya, biar anak-anak ibu nanti setelah minggu depan ibu mau memaparkan materi semuanya paham. Oke, karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup kembali dengan doa. Di sini ibu minta tolong untuk Delani nak dibuat doa penutupnya. Baik Bu, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Delania. Baik, sekian pertemuan kita untuk di hari ini. Terima kasih buat anak-anak ibu yang aktif. Semoga minggu depan semakin aktif lagi. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.